Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi energi terbarukan yang besar, khususnya di bidang geotermal ataupun panas bumi. Namun sayangnya, energi tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, saya Muhammad Afrin Fathul Barik membawakan ide Geodry.u sebagai pengering kopi berbasis energi panas bumi untuk pertanian yang berkeberlanjutan di Ulebelu, Telanggamus, Provinsi Lampung. Di mana latar belakangnya sendiri, Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Namun, penghasil kopi seperti Ulebelu masih menghadapi kendala besar terhadap pasca panen, yakni pengeringan. Keterbatasan lahan membuat penjemuran tradisional tidak lagi efisien. Kondisi ini semakin buruk karena pengeringan terbuka sangat rentan terhadap cuaca dan kontaminasi pihak eksternal. Jadi mana latar belakang sendiri ini kita bagi dengan poin yang dimana pengeringan bergantung dengan kondisi cuaca, kemudian lahan sempit dan kontur perbukitan yang mendorong adanya suatu luasan yang luas, kemudian mutu kopi yang tidak konsisten karena pengeringan secara tradisional itu tidak efektif. Kemudian potensi panas bumi yang belum dimanfaatkan untuk pasca panen atau pertanian lebih berkelanjutan. Kemudian empat pilar utama yakni direct as geothermal energi, yang dimana kita memanfaatkan energi geothermal atau panas bumi itu secara langsung, bukan dimanfaatkan secara tidak langsung seperti pembangkit listrik, yang dimana pilar selanjutnya ini pengeringan terkontrol, kemudian sustainable land management, kemudian teknologi tepat guna. Keunggulan dari produk yang aku cetuskan sendiri, yakni lebih memangkas 85-90% waktu pengeringan, kemudian 69% menghemat lahan, kemudian kadar air lebih konsisten, standar mutu akan menjadi premium untuk kopinya sendiri. Kemudian mekanisme kerja Geodry.u, yang dimana untuk yang pertama itu kita akan mendapatkan produksi dari sumur, yang dimana sumur geotermal sendiri itu kan dimanfaatkan oleh PLTP, yang dimana di Ulebelu itu PLTP Ulebelu dan kerjasama dengan Pertamina Geothermal, yang dimana dari sumber sendiri akan ditampung di separator. Nah, dari separator sendiri itu akan dibedakan terkait densitas uap dan juga densitas lumpur buangan, yang dimana akan untuk lumpur buangan akan dimasukkan di brain ataupun well injection ataupun bisa disebut sumur injeksi. Kemudian dari situ kita salurkan di PLN, yang dimana ini buat pembangkit listrik. Kemudian kita salurkan untuk sistem kita, dimulai dari separator dan rock maver, yang dimana hal ini akan kita olah terkait uap maupun fluida yang nggak cukup panas, yang dimana sekitar 80 derajat, yang dimana itu derajat yang efektif buat memanaskan ataupun sebagai pengering kopi. Kemudian BMC yang aku paparkan, yang dimana customer segment sendiri kita menyasar petani kopi Ulebelu, kemudian UMKM kopi, kemudian riset lokal ataupun pelaku ekspor kopi, kemudian value proposition. Kemudian kita itu menggunakan alat pengering kopi tertutup berbasis energi bumi yang higienis, efisien dan ramah, dan menghasilkan kualitas biji yang akan stabil. Kemudian channelnya sendiri kita akan produk kopi sendiri akan kita produk dari produk untuk dari sistemnya sendiri itu kita akan pasarkan ke petani, yang dimana petani apabila dia menggunakan modal pribadi itu sangat mahal, yang dimana dari petani sendiri bisa bekerja sama dengan koperasi, kemudian instansi yang terkait dan pameran. Untuk kemudian customer relation, kemudian hubungannya itu dengan kita akan melakukan hubungan pendekatan awal atau pendampingan alat, yang dimana kita akan melakukan pencerdasan terkait alat ini sendiri. Kemudian revenue stream, pendapatan berasal dari penjualan alat, kemudian sewa ataupun paket maintenance, yang dimana pastinya suatu sistem itu perlu adanya perbaikan. Kemudian dan juga sponsor energi, yang dimana kami sendiri berharap bisa untuk kerjasama dengan para company energi, bisa dengan PLTU ataupun Pertamina Geothermal sendiri. Kemudian key resource, sumber daya utama adalah desain alat dan teknologi panas bumi,
melalui material real grade seperti tim teknis dan R&D. Oke, selanjutnya izin melanjutkan. Selanjutnya ini key partners yang dimana kita akan bekerja sama dengan PLTP Ulu Belu dan Pertamina Geothermal Energy yang dimana hal tersebut akan bekerja di yang punya lahan yang dimana PLTP Ulu Belu sendiri itu udah beroperasi, namun untuk pemanfaatan secara langsung itu masih kurang. Nah, hal tersebut kita dukung dengan adanya kerjasama dengan JT Energi yang dimana JT Energi sendiri yang dimana JT Energi itu memiliki suatu perusahaan yang bergerak di energi. Mungkin ini masuk saran juga kepada JT Energi biar tidak fokus ke energi renewable panel surya, namun juga bisa untuk bekerja sama di area geothermal energi. Kemudian cost struktur yang dimana biaya utama berasal dari produksi alat dan riset, yang dimana kita perlu riset lah terkait pengembangan alat dan sebagainya. Selain itu akan ada pemasaran, gaji tim, dan gaji ketika maintenance. Ini dia sistem kita yang kita tawarkan, yakni efisiensi penggunaan lahan, kemudian pembangunan yang berkelanjutan, kemudian perlindungan dan konservasi lahan, yang dimana sistem ini akan mengurangi resiko terkait kontaminasi untuk kopinya sendiri, kemudian kontribusi kita terhadap SGDS, dimana kita itu sistem ini itu menerapkan 10 poin SGDS. Nah, ini untuk daftar pustaka untuk riset yang saya gunakan. Ya, mungkin itu saja terkait presentasi dari saya. Bila salah kata, mohon maaf sebelumnya.